Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu berbahagia dan penuh semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini, kita di acara Renungan Pagi, edisi 21 Oktober 2024. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semoga Roh Kudus yang menolong kita untuk menerima sabda ini, sehingga menjadi pandu kita untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya. Dalam kerendahan hati saudara sekalian, mari kita menerima sabda Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 3 dan 4 demikian. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jangan putus asa. Saudara sekalian, pada bulan Maret 1727 yang lalu, seorang tokoh yang terkenal, Isaac Newton, meninggal dunia. Walaupun ia telah meninggal hampir 3 abad yang lalu, namun namanya masih tetap dikenang karena karya-karya besarnya. Sejarah mencatat karya besarnya bahwa ia adalah ahli matematika, fisika, dan kimia. Salah satunya yang terkenal ada buku karyanya yang berjudul Optik, yang di dalamnya mengemukakan ada 7 spektrum cahaya di alam semesta. Kemudian orang di seluruh dunia bisa menghafal susunan warna tersebut dengan singkatan Meiji Kuhibi Niu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Saya sendiri menghafalnya sejak dari bangku SMP dulu. Namun siapa sangka saudara sekalian, kalau dibalik keberhasilannya yang gilang gemilang itu, Newton pernah menjadi seorang yang sangat linglung. Ia berada pada kondisi tak bisa berpikir dengan baik karena satu tragedi yang dialaminya. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian tentang beberapa hal seperti gravitasi bumi, dalil fisika, rumus matematika, hukum alam, dan kekuatan cahaya matahari, suatu saat rumahnya terbakar dan tidak ada yang tersisa. Berawal dari seekor kucing peliharaannya mengejar tikus yang kemudian menjatuhkan lilin di atas meja kerjanya. Api kemudian dengan cepat menyambar semua buku dan kertas-kertas kerjanya sampai semua habis dan ludes terbakar. Hasil kerja selama ini yang sudah bertahun-tahun dengan sekuat tenaga dikerjakan dan dikumpulkan. Dalam sekejap hilanglah semua data yang sangat berarti itu. Saudara, masa itu kita belum mengenal seperti kemajuan teknologi yang dapat disimpan di flash disk, laptop, atau apapun itu. Newton sangat terpukul dan menderita. Namun ia segera bangkit dari keterpurukan itu. Newton mulai berbenah diri dan menata hidupnya kembali. Ia segera mengatasi kesedihannya dan segera bangkit. Ia mulai bersemangat lagi untuk pelan-pelan menuliskan rumus-rumusnya satu persatu, memikirkannya dan mengulang kembali. Namun dalam proses pengulangan tersebut, Newton menjadi semakin menguasai hasil penelitiannya. Ia kini menyadari bahwa putus asa tidak ada manfaatnya. Kesedihan yang terus-menerus diendapkan hanya akan menumpukan berbagai luka dan penyakit, baik secara fisik maupun rohani. Saudara sekalian, itulah sebabnya kepada umat Tuhan yang sedang menderita, penulis Ibrani mengingatkan kebenaran bahwa ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Sebenarnya saudara sekalian, kalimat ini mau mengatakan, kamu akan menjadi kuat, kamu akan menjadi pulih. Kamu akan terus bersemangat menjalani apapun yang terjadi jikalau kamu mengingat bahwa Yesus telah bergumul sangat berat bahkan mati. Kita bergumul tidak sampai mengeluarkan darah, tetapi Yesus telah mengalami semuanya. Namun ia tidak patah semangat. Dan jika kita berpaling dan melihat Tuhan Yesus yang telah mengalami derita yang lebih berat daripada manusia manapun juga, kita akan menjadi terhibur.
Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan kepada kita, sebab ia merasakan, ia mengalami penderitaan yang hebat yang pernah dideritanya. Jika saat ini kita sedang dirundung kesusahan, kesedihan, beban berat karena berbagai pergumulan hidup, ingatlah bahwa kita mempunyai master yang telah mengalahkan segalanya. Jadi, janganlah putus asa, jangan menyerah. Pandanglah Tuhan Yesus yang telah menderita dalam ketekunan agar kita memperoleh keluputan. Bukan hanya luput dari kuasa dosa, tetapi juga menolong kita bangkit dan memperoleh kemenangan. Kiranya roh Tuhan menolong kita saudara sekalian untuk memandang kepada Kristus dalam segala persoalan yang terjadi dalam hidup kita, karena di dalam Dia ada kekuatan dan di dalam Dia ada sumber pertolongan. Jadi jangan lemah, jangan putus asa. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang akan turut bercampur tangan dalam sepanjang kehidupan kita yang telah kita serahkan kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi ini yang boleh mengingatkan kami supaya kami jangan mudah putus asa. Kami jangan menyerah, kami jangan patah semangat menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Berikanlah kami mata iman untuk selalu mengingat apa yang sudah dialami oleh Kristus. Ia bertekun menyelesaikan tugas-tugas penderitaan yang harus diderita demi pengampunan dosa-dosa kami. Agar kami jangan putus asa dan kami jangan menyerah terhadap apapun yang terjadi dalam hidup ini. Hamba-Mu ingin berdoa supaya semua pendengar renungan pagi ini di dalam kehidupan mereka apapun yang terjadi, ulurkanlah tangan kasih-Mu Bapa kepada mereka. Ajarlah mereka untuk bersandar sepenuhnya kepada-Mu dan mengandalkan Engkau saja. Supaya kami dengan penuh iman memandang kepada-Mu yang telah lebih dahulu menderita, agar kami memperoleh kekuatan iman Tuhan yang sudah lebih dahulu menderita demi mengerjakan keselamatan dan kemenangan bagi kami umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kami semua menaruhkan hidup kami dalam tangan-Mu, dalam aktivitas kami sepanjang hari ini maupun di hari-hari yang akan datang. Sekali lagi biarlah umat-umat-Mu yang sedang menderita, yang sedang bergumul, yang sedang dalam kesusahan dan apapun yang sedang menekan hidup mereka, Bapa tolonglah mereka, berikanlah kelegaan. Peganglah tangan mereka supaya jangan kehilangan iman dan jangan kehilangan harap kepada-Mu menghadapi segala peristiwa yang sulit dalam hidup mereka. Dengarlah doa kami ya Bapa di surga, kami berserah dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.